Ya, di sini saya akan mencontohkan cara mengukur MOSFET. Pertama-tama diperhatikan pada avometernya. Nah, ini avometernya kita menggunakan dioda mode ketika mau melakukan pengukuran pada MOSFET. Nah, kita putar. Kita lihat ini masih posisi untuk mengukur resistor atau hambatan. Kita tekan ini tombolnya. Ini untuk buzzer. Kemudian kita gunakan satu kali lagi. Nah, ini. Nah, ketika ada lambang atau logo dioda mode seperti ini, maka itulah yang kita gunakan untuk mengukur MOSFET. Nah, di sini ada mainboard. Nah, MOSFET yang akan saya ukur atau semua MOSFET akan saya ukur satu-satu untuk mengetahui kondisinya. Nah, ini salah satu MOSFET-nya. Saya akan ukur dulu. Nah, kita ingin tahu dulu apakah MOSFET ini masih bagus atau sudah rusak. Untuk mengetahui kondisi MOSFET bagus apa enggak, kita tidak perlu memperhatikan posisi probe-nya, merah atau hitam. Langsung saja kita arahkan di antara dua sisinya, 23 dan 76. Nah, langsung saja seperti ini. Nah, ketika kita arahkan seperti ini tidak terjadi buzzer atau tidak ada bunyi beep, itu kemungkinan MOSFET ini masih dalam kondisi bagus. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan apakah MOSFET ini berjenis P channel atau N channel. Kita perhatikan kaki satu di mana. Misalnya ini kaki satu. Nah, ini kita perhatikan di sini ada kaki satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini 1 sampai 8. Nah, ini saya probe merah. Probe merah masih seperti yang tadi, saya diarahkan ke tengah antara kaki 2 dan 3, kemudian yang hitam antara 7 dan antara 6 dan 7. Nah, perhatikan di multimeter itu tidak terjadi pergerakan. Nah, sekarang probe-nya saya balik antara hitam dan merah. Kita balik sekarang. Nah, lihat sekarang setelah probe saya balik, terjadi perubahan nilai di avometernya. Terjadi perubahan nilai. Nah, ini artinya MOSFET ini adalah berjenis P channel. Kenapa? Ciri-cirinya ketika probe hitam saya arahkan di antara 23 dan yang merahnya di antara 67 dan memiliki nilai 0,5 sekian-sekian, tapi ini nilai tergantung jenis avometernya. Biasanya ada yang lebih rendah 0,4, biasanya seperti itu. Berarti MOSFET ini berjenis P channel dan dalam kondisi masih bagus. Sekarang kita cari MOSFET yang berjenis N channel. Artinya kebalikan dari MOSFET P channel tadi. Nah, ini ada MOSFET. Nah, kita ukur dulu yang ini. Kebetulan ada MOSFET juga di sini. Yang ini. Kita cari kaki satunya mana? Ini kaki satu. Nah, perhatikan. Nah, dari pengukuran ini kita bisa menyimpulkan bahwa MOSFET ini juga berjenis P channel. Jadi kedua MOSFET yang ini dan yang ini berjenis P channel. Oke, kita ukur yang lain. Jadi kita sudah menemukan dua P channel di mainboard ini. Sekarang kita mengukur yang kecil ini. Ini MOSFET juga, cuman modelnya yang lebih kecil. Perhatikan. Nah, ini agak besar, ini kecil, tapi tetap saja MOSFET. Dan ingat, ya, MOSFET di mainboard itu kodenya adalah QI. Jadi ketika menemukan QI, berarti itu MOSFET atau PQ. Nah, PQ atau QI. PQ untuk tegangan inti biasanya, artinya tegangan-tegangan besar yang dilewati. Kemudian kita ukur. Kita cari dulu kaki satunya. Kaki satunya adalah ini di sini satu untuk MOSFET yang ini, dan yang kaki satunya untuk yang ini. Oke.
Kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita arahkan kaki 23 dan 67. Nah, perhatikan. Nah, di sini tambah perbedaan. Ketika saya mengukur dengan cara yang sama, ini tidak memiliki nilai atau over limit. Beda dengan ketika saya mengukur kaki P channel tadi. Nah, ini sama ini. Oke, saya gambar dulu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 8. Nah, posisi P channel. Nah, ingat, untuk P channel ketika saya mengukur seperti ini, saya arahkan di antara kedua ini, antara pertengahan antara 23 dan 67, ini akan bernilai. Lihat, perhatikan ini. Nah, dia memiliki nilai 0,5. Beda dengan ketika saya mengukur N channel. Nah, dia tidak memiliki nilai. Nah, dari sini kita bisa sudah menemukan dua tipe MOSFET yang berbeda. Yang satu N channel, yang ini N channel. Kemudian yang ini adalah ini yang P channel, maaf, ini P channel, yang ini adalah N channel. Oke. Nah, ciri lain atau ciri-ciri lain untuk menentukan N channel dan P channel adalah N channel biasanya, atau bukan biasanya, hampir 90% itu selalu berdampingan. Nah, perhatikan. Ketika N channel nih selalu memiliki pasangan, ada upper dan ada lower, ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, kita perhatikan yang lain. Nah, ini. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ini adalah MOSFET N channel. Dia selalu berpasangan. Beda dengan P channel tadi. Dia sendiri. Ini sendiri. Tidak memiliki pasangan. Oke, itu bisa dijadikan ciri-ciri untuk menentukan apakah ini MOSFET N channel atau P channel. Tapi itu hanya memudahkan kita atau menjadi ciri-ciri ketika mungkin kapan hari kita menemukan MOSFET yang rusak, terbakar. Jadi ya sudah tidak bisa mengukur, tidak bisa melihat jenis kita tidak bisa melihat kode di badannya, di fisiknya. Nah, itu bisa kita jadikan patokan. Tapi ketika masih bisa kelihatan, masih nampak, masih bisa diukur, ya lebih bagus menggunakan pengukuran. Nah, kemudian di badan IC itu ada nilai. Ya, ya. Nah, itu. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? 4407. Kemudian yang di N channel tadi 7410. Nah, itu. 4407. Kemudian N channel tadi 7410. Ini juga bisa dijadikan patokan bahwa jika di 2 digit di belakangnya ini genap, itu biasanya adalah NCH, N channel. Begitu juga sebaliknya, jika di belakang kode ini adalah ganjil, maka itu adalah TCH. Cara yang paling ampuh atau yang paling bisa dipercaya adalah dengan cara mengukur. Ini hanya ciri-ciri yang bisa kita temukan, yang selama ini saya temukan, bahwa ketika ganjil maka itu adalah P channel, dan ketika dia genap di belakang itu, di 2 digit belakangnya itu, maka dia adalah NCH. Jadi itu dijadikan pelajaran saja. Yang paling inti adalah melakukan pengukuran seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Oke. Ini belum. Bagaimana ketika mengetahui kondisi MOSFET rusak? Ini saya kebetulan ada masuk
servisan, saya ukur yang bagian MOSFET-nya, salah satu bagian MOSFET-nya. Nah, lihat ketika saya melakukan pengukuran seperti ini, maka avometer akan buzzer atau akan berbunyi. Nih, avometer akan berbunyi itu. Berarti MOSFET ini mengalami masalah atau jalurnya mengalami masalah. Dan untuk memastikan ya ini harus dicabut, MOSFET-nya ini harus dicabut terus diukur di luar. Ketika diukur di luar seperti ini berbunyi, maka bisa dipastikan bahwa MOSFET itu kondisinya sudah rusak, jadi harus diganti. Oke, itu salah satu contoh untuk menentukan bahwa MOSFET ini masih bagus atau rusak, ya kita ukur saja satu-satu. Jadi kita bisa melakukan pengukuran satu-satu dengan mudah, langsung saja ininya ukur seperti ini. Di bagian-bagian lain juga MOSFET lain kita ukur saja seperti ini. Nah, jadi sangat mudah untuk mencari, untuk mengetahui kondisi MOSFET rusak atau masih bagus. Nah, seperti ini. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Coba diulang-ulang video ini. Jika ada yang tidak dimengerti, langsung ditanyakan di grup belajar. Oke, terima kasih.